muncul, kita mulai karena waktunya sudah lewat ya. Salam buat semuanya. Kita akan memujikan Shalom. karena ya salam karena temanya tentang janji Allah, perintah atau janji. Kita terlebih dahulu memuji Tuhan. Kita coba dihubungin pembicaranya, mana tahu ada halangan. Oh, udah muncul. Kita terima janji Allah atau perintah sebagai tema pada saat hari ini. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah, haleluya, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Bergembira dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah, terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah, haleluya, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, haleluya, yang sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehadirannya dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehadirannya dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Perintah atau janji Allah telah kita terima. Haleluya. Saatnya kita akan berdoa. Pembukaan kita angkat pujian buat Tuhan. Janjimu, perintah atau janji. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganku membelai, tanganku membelaiku. Cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika kami masih kuat, kami berjalan dengan kesombongan kami, mengandalkan kekuatan kami. Tetapi ketika masalah itu mulai datang, kami terjatuh. Maka kami lihat kaki kami tidak berjejak lagi di tanah, hanya ada 2 kaki. Dan kami melihat bukan kaki kami, tapi kaki Tuhan. Yang berarti Engkau menggendong kami Tuhan di saat kami tidak berdaya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Janji-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan. Saat kami tidak berdaya, Engkau menggendong kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Tangan Samu yang menopang kami. Haleluya. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar
pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, janjimu, janjimu. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Haleluya. Silakan Ibu Pendeta Messi karena Pak Endra nggak hadir untuk doa pembukaan. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan, kami bisa memuji membesarkan nama Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, Pendeta Manik, dengan rohani luar biasa ya Tuhan. Dan biar setiap firman yang keluar dari mulutnya itu berasal dari Tuhan. Dan kami percaya firman itu hidup dan berkuasa. Firman itu yang memberi kami kekuatan. Firman itu yang menghibur kami. Firman itu yang memberi kami kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Engkau urapi Tuhan. Urapi setiap alat-alat yang kami pakai Tuhan. Biar boleh berjalan dengan baik. Dan biar semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita sambut firman Tuhan yang mengatakan janji atau perintah Tuhan. Kalau janji Tuhan adalah janji yang teruji. Ya, tolong Ibu Agustina Nurhaida Manurung. Ya, Pak Pendeta. Ini dulu, Kak. Selamat sore. Ya, nanti kita bincang-bincang ya, Bu. Baik. Kita sambut firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Elmanik dari Depok. Firman-Mu saat ini memberkati kami, Kau mengurapi hamba. Ketika kami mencari, kami mendapat. Ketika kami meminta, Kau memberikan. Ketika kami mengetuk pintu Kau bukakan bagi kami. Engkau Bapa kami yang baik, bahkan Engkau yang melayani kami menjadi anak-anak-Mu, memanggil nama-Mu ya Aba, ya Bapa. Karena sempurnanya kasih-Mu, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil, katakan Bapa, Bapa kami yang ku minta, aku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa,
yang kekal. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat sore hari ini. Kalau kami boleh kembali bersekutu, bukan karena kegagahan kehebatan kami, tapi semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah sesaat kami boleh berbagi tentang firman Tuhan, saling mengingatkan. Biarlah Tuhan yang ada di dalam setiap kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menguasai hati pikiran kami di dalam memperdengarkan dan mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu. Waduh, besar sekali saya. Baik. Aduh, saya takut ngelihat wajah saya. Sebentar saya kecilkan dulu saya. Karena saya sendiri merasa kurang enak melihat saya. Apalagi Bapak Ibu ya. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita pada sore menjelang malam hari ini. Bahkan sudah ada yang malam barangkali. Dari Mazmur 91, kita akan baca dari ayat 14 sampai 16. Demikian ditulis. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu sekali lagi. Baik ya, puji Tuhan. Lambaian tangannya luar biasa. Kalau tentunya kalau salam. Ya, apa kabar Pak Jan Untung? Masih beruntungkah? Salam Ya, Pak saya Mani. tadi melihat. Horas. Salam Pak Mani. Horas. Salam Ibu Messi, salam. Salam, Pak Pak Mani. Salam. Wah, luar biasa. Ya, baik. Tentunya Mazmur pasal 91 ini adalah Mazmur kebanggaan bagi banyak orang. Ya toh? Karena di sini mengandung banyak janji. Tetapi karena begitu banyaknya janji-janji, makanya saya berpikir, apakah saya ini hidup oleh karena janji Tuhan atau apa? Makanya saya buat tema perintah atau janji Allah. Mana kau pilih? Seperti lagu sekolah minggu aja ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Oh, cukup sampai situ aja karena suara saya fals. Nanti kalau saya teruskan besok saya disuruh Pak Pendeta Kominggon untuk pujian. Ya, jadi tentunya di dalam setiap kehidupan kita banyak orang di luar sana kalau tanpa janji Tuhan dia merasa tidak enak hidupnya. Tidurnya tidak nyenyak. Maka ketika dia pergi ke gereja, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, mana ini janji Tuhan buat aku? Mana ini janji Tuhan yang harus aku bawa pulang? Sehingga karena terlenanya dia menanti-nantikan janji Tuhan, tapi tak kunjung datang janji itu, sehingga dia tertidur nyenyak di gereja. Haleluya. Nah, makanya tema yang saya berikan untuk kita sharing, ya kita sharing. Saya tentunya sharing saja. Saya tidak mau mengajari, saya tidak mau katakanlah, walaupun tadi dalam doa saya kita saling mengingatkan. Karena setiap yang di sini saya melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, umat-umat Tuhan yang luar biasa, walau juga tidak pendeta, tapi terkadang ada yang saya lihat yang lebih pendeta dari pendeta. Ya kan begitu, sama seperti Indonesia, lebih Palestina daripada Palestina, kata orang-orang sana. Ya, toh? Nah, bagaimana kita tentunya di dalam menghidupi iman kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya banyak orang lebih menekankan janji-janji.
Dan karena terlampau mengagung-agungkan janji Bapak Ibu, sehingga dia lupa perintah Tuhan. Makanya coba kita yang di sini. Kita di sini ada 20-an. Ya. Perintah atau janji Allah. Mana kita pilih? Tentunya banyak orang kalau di luar sana, dia pilih janji Tuhan itu luar biasa bagiku. Saya klaim janji Tuhan. Makanya seperti kami yang di asuransi, kayaknya udah agen asuransi itu yang mengklaim-klaim janji Tuhan. Gitu? Bagi kami, katakanlah di sebagian gereja, apalagi gereja suku, seperti di HKBP, terkadang janji-janji Tuhan itu tidak terlampau mempesona bagi kami. Tidak terlampau menarik. Kenapa? Karena yang menarik bagi kami adalah perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Makanya tadi kalau kita coba lihat dulu di dalam ayatnya yang ke-14, bagaimana orang bisa hidup di dalam janji Tuhan, bagaimana orang bisa lupa akan janji Tuhan. Di dalam ayat 14, sungguh hatinya melekat kepada aku. Ibu Grace, kalau bahasa Manadonya melekat apa itu Ibu Grace? Saya Ibu bukan Grace orang orang Ambon. Oh iya, Terus bahasa Ambon itu ya Bu Ambon. Messi juga. Apa itu bahasa Ambonnya melekat? Ibu Messi itu tahu. So melekat Jun. So, melekat itu Nempel. nempel. bahasa Indonesia. Kamu nempel terus. Melekat. Ya Ibu Mikal. Apa? Melekat. Mas? Melekat. Apa? Melekat sama melekat juga. Iya. Kalau Ibu Mikal Melekat juga. di perangko. Bahasa apa, Pak? Bahasa Ibu Mikal apa melekat? Oh, bahasa kampung saya. Ini cara saya mengulur waktu sebenarnya. Bagi yang nggak paham. Nempel. Nempel ya. Yang sinonim dengan kata melekat di bahasa kampung saya itu meleke. Ya, meleke katanya. Nempel. Kan begitu. Tadi Nempel banyak artinya nyatu. nempel, nyatu. Kan begitu. Mendarah Ya. daging. Mendarah daging itu lebih lagi. Kalau sudah dikatakan mendarah daging, tentunya itu kita boleh. Yohanes 15. Bagaimana pohon anggur itu melekat dengan dahan, dengan pohon. Ya, kalau kita misalnya, saya dulu pernah jadi guru sekolah minggu, jadi ingat terus lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, nari lagi kan? Tinggallah di dalamnya, baru pastilah kau akan berbuah. Kalau tidak nempel, satu ranting tidak nempel di dahan di pohon, apakah bisa berbuah Bapak Ibu? Kalau carang itu, kalau ranting itu tidak nempel, tidak meleket katanya di pohon, bisakah berbuah? Coba saya lihat dulu Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau satu ranting tidak menempel, tidak melekat kepada pohon, maka ranting itu akan kering. Dan jangan pernah berharap ranting yang tidak menempel ke pohon itu akan berbuah. Memang banyak juga ranting yang berbuah sekarang ini. Kalau di rumah-rumah banyak saya lihat buah apel, tapi nggak tahu pohonnya dari mana, tapi tidak bisa dimakan Bapak Ibu. Buah apel terbuat dari plastik, itu tidak nempel dari pohon. Jadi siapa pernah makan buah apel dari plastik? Bisakah dimakan? Tidak bisa. Itu hanya dipoto doang.
potong, tapi tidak bisa dimakan. Jadi bagaimana kita tentunya? Seorang yang percaya kepada Yesus, yang sering atau terlampau mengagung-agungkan janji Tuhan. Bukan tidak baik janji Tuhan, baik sekali. Ya seperti misalnya janji Tuhan yang mana yang mau kita pakai, yang mau kita klaim, kata orang para asuransi, kan begitu. Ya. Orang sering sekali, bahkan sekarang ini banyak sekali pendeta-pendeta khotbah tentang janji melulu. Kalau janji Tuhan tidak usah kita ingatkan lah. Karena Tuhan tak pernah ingkar janji dan Tuhan tidak pernah lupakan janji. Tapi kita sebagai manusia lupa akan perintah Tuhan. Saya di Deo ini banyak sekali spanduk-spanduk itu nempel. Beli rumah, dapat motor. Bayar 5 juta, bawa motor pulang. Ini banyak ini di pesona-pesona ini banyak sekali ini. Apalagi sekarang promo-promo bulan puasa mau lebaran ini. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada orang beli rumah 350 juta, bawa motor pulang dengan harga 15 juta. Kemudian setelah dia bayar 350 juta, dia bawa pulang motor yang 15 juta. Dia tinggalkan rumah yang 350. Waras enggak? Nah, waras enggak? Tidak. Beli rumah dia siapin uang 350 juta cash. Kemudian dia buru-buru bawa pulang motor seharga 15 juta. Dengan bangganya. Waras orason. Tapi zaman now banyak orang seperti itu. Dia bawa pulang janji Tuhan, tetapi perintahnya lupa. Zaman sekarang, apalagi ini katanya zaman sukar, zaman sulit, orang berburu janji Tuhan, tapi meninggalkan perintah Tuhan. Kira-kira ibu-ibu ini yang suka belanja sale-sale ke Indomart atau swalayan, beli rinso, dapat sunlight. Kira-kira kita bisa dapat sunlight kalau nggak beli rinso. Bisa bawa pulang Ibu Grace? Ah, aku nggak mau beli rinso, aku mau sunlight-nya doang karena aku mau cuci piring. Bisa kita bawa itu bonusnya. Paling disuruh satpam ini ada orang yang agak stres ini, suruh pulang dulu. Tapi tanpa kita sadari banyak sekarang orang-orang stres. Dia mau nantikan janji Tuhan. Dia mau tunggu-tunggu janji Tuhan. Dia berharap bahkan doa puasa dengan janji Tuhan. Bapak, Ibu, bagaimana kita saat ini? Apakah di antara kita di sini ada? Adakah kita terlampau berharap dengan janji Tuhan? Kita melupakan Tuhan, tetapi hanya berharap dengan janjinya, perintahnya, ora perlu. Ya kata Ibu Mikal, malengke katanya. Ya malengke, dia melengket. Itu memang kita harus melengket. Makanya saya sering khotbah di mana-mana saya katakan, firman itu dekat kepadamu, dia ada di mulutmu dan di dalam hatimu. Bukan hanya lengket, tadi dikatakan mendarah daging. Seberapa banyak orang yang mengakui dan mengimani bahwa firman itu dekat, ada di dalam mulut dan di dalam hati. Tapi yang dia keluarkan dari mulutnya apa Bapak Ibu? Sumpah, serapah, kutuk, hujatan, kata-kata hinaan. Padahal kalau firman yang adalah roh itu ada di mulut, tentunya apa buah roh? Kasih, sukacita, sabar, pokoknya segala sesuatu yang baik yang keluar. Kalau memang roh Allah ada dalamku, ada padaku, tentunya di dalam hatiku itu ada roh Allah. Tentunya hati ini akan mengeluarkan kata-kata manis, Bapak Ibu.
Tapi seberapa banyak orang hatinya diisi oleh sampah-sampah busuk. Kenapa? Ada akar kepahitan, ada iri, dengki, benci. Ya. Ibu-ibu, kira-kira yang masih punya suami, seberapa banyak ibu-ibu yang disenangkan? Oh, pasti banyak saya disenangkan oleh suami. Tapi kami suami ini ibu-ibu sering sekali. Ketika kami makan di warteg, ya Pak Joni ya. Ketika makan di warteg, apalagi pelayannya itu agak putih mulus, kita akan, walaupun ada uang pas, kita akan usahakan uang lebih. Supaya agak lama nunggu kembaliannya. Setelah terima kembalian, terima kasih Mbak E. Baru janji lagi. Besok datang lagi. Coba di rumah ibu-ibu seberapa banyak suami ketika ibu sudah buat kopinya, ibu sudah sediakan sarapannya. Kalau Pak Yohanes sering sekali itu tersedia singkong lah, jagung lah, gorengan lah. Ya kan? Pak Yohanes saya tidak lihat hari ini. Ya. Tapi seberapa banyak ibu-ibu ketika sudah sediakan kopi, sediakan teh manis, sediakan sarapan, adakah suami teriak, terima kasih Beb? Berapa banyak ibu-ibu yang senang? Terima kasih Mami. Terima kasih sayang. Boro-boro. Kalau kopi kepahitan, kopi apaan ini? Beli di mana ini? Atau ini gorengan kok gosong. Lupa melakukan sesuatu yang baik. Padahal Yakobus 4 ayat 17 berkata, kalau engkau tahu yang baik tapi engkau tidak lakukan, engkau berdosa. Berarti setiap hari kita berdosa Bapak Ibu. Karena apa? Pasti banyak kita tahu yang baik, tetapi kita tidak lakukan. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang membantu kita, yang menolong kita, yang melakukan kebaikan bagi kita, tapi kita lupa bilang terima kasih. Kita tahu barangkali ketika ada orang, ya apalagi di bulan puasa ini banyak sekali sekarang, ya katakanlah pemulung, pengemis, di pinggir jalan, dalam hati, ya gimana orang ini ya, mau memberi takut dosa. Kenapa takut dosa? Karena mereka lebih kaya dari yang memberi. Oh? Banyak tahu pengemis-pengemis di Jabodetabek ini, sawahnya luas, rumahnya besar. Di Jawa sana, di kampung. Tapi yang memberi masih ngontrak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba bagaimana kita? Perintah Allah yang mana yang kita lakukan? Seberapa sering, seberapa rindu kita dengar perintah, kalau kita bandingkan dengan janji-janji Tuhan. Seberapa banyak kita katakanlah haus dan lapar akan janji dengan perintah Tuhan. Padahal janji Tuhan itu begitu banyak sekali. Banyak janji-janji Tuhan. Mau yang mana? Kalau engkau sakit, pasti sembuh. Bahkan ada lagu, dia yang kaya jadi miskin supaya aku kaya. Tapi banyak orang yang mulai pagi bangun sembah puji Tuhan, mau berangkat keluar dari rumah berdoa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hari-hari beribadah, tidak lupa puasa, rutin setiap minggu. Tapi tetap tidak kaya-kaya seperti saya ini. Nggak kaya-kaya, hanya kaya yang di pohon aja saya. Tidak kaya harta. Tapi ada orang tetangga yang tak pernah gereja, yang tak pernah berdoa, bahkan tidak kenal Yesus, lebih kaya daripada orang Kristen. Terus kita mau cari apa sebenarnya?
Padahal janjimu Tuhan, kalau tadi sepertinya janjimu seperti fajar pagi hari, itu janji Tuhan. Tak pernah dia lupa. Setia terus sama seperti matahari. Jamnya dia keluar jam 6, pasti kelihatan. Dia tidak peduli awan tebal, tetap dia jalani. Begitu. Itu janji Tuhan. Lihat sekarang di YouTube. Saya sering sekali lihat di YouTube. Itu khotbah-khotbah itu, waduh, janji Tuhan luar biasa. Berilah maka engkau akan diberi. Janji Tuhan oleh bilur-bilurnya engkau akan sembuh. Bilur yang mana yang menyembuhkan kita? Dan apa yang disembuhkan oleh bilur-bilur itu? Kita lupa. Kalau perintah Allah itu adalah kunci utama. Apa perintahnya? Coba kita lihat dulu Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 itu sampai 40 itu dikatakan bahwa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Baru mengasihi manusia sesama kita seperti diri kita sendiri. Ini perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Baru mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Coba kita jujur dulu. Sudahkah kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Coba dulu. Jujur kita Bapak Ibu. Ini perintah Tuhan. Kalau untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, berat. Firman Tuhan katakan, yang kau lihat saja pun tak kau kasihi. Bagaimana kau mengasihi orang yang tak kau lihat? Pembohong kau, kata firman Tuhan. Toh? Kau pendusta kau. Mengasihi sesama manusia aja berat. Tapi kita sering, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terkadang saya ketika menyanyikan itu, saya hanya lip sync aja. Nggak keluar suara saya. Kenapa? Karena saya tak mampu mengasihi orang dengan seperti kasih Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita mengasihi orang seperti mengasihi Tuhan, dia baik kepada kita atau tidak, tetap kita kasihi. Ya toh? Coba, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Coba, apakah setiap manusia sudah percaya Yesus? Apakah semua manusia di dunia ini sudah percaya kepada Yesus? Belum. Tapi apakah Tuhan tidak mengasihi orang yang tidak percaya Yesus? Ini baru ini saya dengar lagi ya, tadi ya di grup kita barangkali ada ya. Bahwa di Israel, siapa yang mengajarkan ajaran Yesus hukum penjara. Ini ada lagi nih. Gitu? Kalau di Indonesia ini oke lah. Karena kita minoritas. Di Israel juga seperti itu. Kita minoritas. Banyakan Yahudinya. Tapi ketika ada keluar begitu buat RUU supaya setiap ajaran Kristen yang katakanlah kristenisasi, hukumannya penjara. Kalau di Cina oke lah. Ini kelahiran Yesus sendiri seperti itu aturan mau dibuat. Bagaimana kita di Indonesia ini? Bagaimana lingkungan kita? Makanya terkadang saya ya orang bernyanyi sampai meneteskan air mata. Jingkrak-jingkrak luar biasa ketika ibadah. Terima doa yang luar biasa. Tapi pulang dari situ kembali ke habitat. Lupa apa yang sudah dia terima. Dan katakanlah yang dia
amini tadi ketika dia beribadah. Ya, kalau seperti kami misalnya di gereja HKBP lah, ketika melihat sang pendeta mau naik ke mimbar yang tinggi, kalau dilihat yang pensiun yang udah agak sepuh, naik saja pun udah gemetaran tangannya. Ini orang-orang yang di belakang sudah mulai dielus-elus oleh si iblis tangkuknya. Sehingga pendeta belum sampai untuk berada katakanlah pas di mimbar. Jemaat sudah apalagi kalau di HKBP itu agak jauh, mimbar tinggi, jauh ke depan. Terkadang tak kelihatan jemaat di belakang. Tapi terkadang ya kalau seperti saya pakai kacamata, saya masih bisa melihat ini jemaat mengikuti apa yang disampaikan oleh pendeta atau saya atau tidak, atau dia katakanlah terlena dengan game karena begitu pendeta naik mimbar game sudah dibuka. Main game di gereja lagi dengar firman Tuhan. Kemudian saya kirain manggut-manggutnya. Oh ya. Sehingga saya lama-lamain khotbah. Wah, dia dengar khotbah saya. Tetapi ketika pas saya lihat begini-begini pelan, kaget dia. Oh, berarti dia baru bangun. Di sini tidak ada toh. Yang tidak buka kamera tidak ada toh. Manggut-manggut. Baru kalau sudah amin. Pak pendeta komingguan. Ya baik Bapak Ibu. Kaget. Kalau saya memang tidak buka kamera ini tadi juga saya mental-mental 2 kali nih. Kalau biasanya saya kalau katakanlah lagi bawa renungan saya pakai 2 kamera supaya saya tahu yang mana saya agak ganteng, di mana kurang ganteng. Tapi kali ini karena jaringan agak susah, ya biarlah yang agak ganteng saja saya perlihatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kata Tuhan? Kata Tuhan yang harus kita amini. Bukan janji Tuhan. Tapi banyak orang di luar sana mengamini janji Tuhan. Mengimani janji Tuhan. Perintah itu berat. Tapi kalau janji itu enak. Makanya banyak sekali ya memang seperti yang sering dikatakan oleh Tuhan. Ya kita terkadang lebih suka menerima. Memang ya. Senyum pun harus kita senyum aja pun kadang kita berat. Senyum. Bahkan kalau kami orang Batak bilang gara-gara pelitnya dosanya pun diminta nggak dikasihnya. Tuh, kalau orang Batak gara-gara pelitnya dosanya pun diminta tak dikasihnya. Itulah. Enggak. Nanti sama-sama pula kita di neraka. Di sini aja aku udah enak ngelihat kau katanya. Nanti di neraka pun sama pula kita. Udah. Dosa pun diminta enggak dikasih. Makanya dulu pernah. Gara-gara bermusuhan adik abang pun. Ketemu di kuburan katanya. Bagaimana ketemu di kuburan? Emang masih bisa. Masih saling lihat biar juga satu tempat. Jangan-jangan ditimpa pun dia satu lubang. Nggak bakalan ketemu di sana. Betul? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perintah Tuhan. Pak Pendeta Kemingguan sering sekali mengangkat Matius 6 ayat 33. Cari dahulu. Maka akan ditambahkan. Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya kalau hidup rukun. Maka kesanalah diperintahkan Tuhan berkat. Berkat diperintahkan kalau hidup rukun. Enak rukun. Tentara TNI bilang damai itu indah. Tentara aja tahu bilang damai itu indah. Kok orang Kristen yang penuh kasih nggak tahu bilang damai itu indah. Ribut mulu.
Saya bilang, oh ini kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus mau datang. Ini sudah zaman akhir. Boro-boro zaman akhir. Kalau dibilang minggu depan Tuhan Yesus datang pun tetap aja yang bikin ribut-ribut aja. Maka ketika pernah ada orang bertanya, kalau misalnya bulan depan Tuhan Yesus mau datang, kau mau ngapain? Aku rajin gereja, aku rajin jadi suci. Ketemu musuh pun, shalom. Gara-gara bulan depan mau datang pendeta. Coba kalau enggak. Makanya benar Yesus katakan anak manusia pun tidak tahu kapan hari Tuhan. Coba kalau dikasih tahu. Pasti, ya, wah bulan depan aja lah. Tobat. Bulan depan aja lah rajin ibadah. Bulan depan aja lah gua memberi semua. Kalau sekarang jangan dulu lah, gua nikmati dulu. Firman Tuhan sering mengingatkan kita. Janji Tuhan itu adalah tambahan bonus, Bapak Ibu. Makanya ini kalau bagi kami orang Batak ini bulan-bulan, katakanlah kebaktian awal tahun atau ucapan syukur. Kalau bahasa kerennya itu bona tahun. Maka ketika yang belum pernah memanggil saya sebagai pembicara, maka dia akan tanya saudara saya, kalau Pak Pendeta Mani itu berapa budgetnya? Saya sedih mendengarnya Bapak Ibu. Ketika ditanya, ketika mau mengundang saya sebagai pelayan atau pembawa firman Tuhan, ditanya berapa budgetnya. Saya bilang, macet yang ada, saya bilang. Budget nggak ada, macet iya. Sampai ada kemarin itu. Undanglah Pak Pendeta Mani sekali-sekali ke gereja. PK-nya tak ada, saya diam aja. Oh berarti mereka ngundang saya gara-gara PK. Padahal saya dimanapun diundang, saya nggak mikirin PK Bapak Ibu. Nggak pernah saya mikirin PK. Nggak pernah saya mikirin. Yang mikirin itu biarlah bendahara dan gembala aja. Ngapain saya capek-capek mikirin. Tuh. Emang saya anggota jemaatnya mikirin berapa PK Pak Pendeta Mani. Capek kali. Tuh. Makanya siapapun yang undang nggak pernah saya pikirin. Berapa Pak Pendeta transportnya? Aduh, nggak usah mikirin transport lah. Aku nggak pernah mikirin transport kemanapun. Jauh dekat saya nggak pernah mikirin transport. Ngapain mikirin mau khotbah aja, persiapan udah capek mikirin transport lagi. Biarlah urusanmu mikirin transport, aku bilang. Tapi semakin sayang kau sama Tuhan, pasti semakin besar kau buat. Baru dia bengong. Semakin berharga kau rasa Tuhan, semakin tebal dan makin besarlah amplopnya. Kan begitu Bu Gresha? Paling dia kasih amplop coklat yang buat persembahan itu. Makanya dia bilang, Pak Pendeta terima kasih buat pelayanannya. Jangan lihat isinya, lihatlah amplopnya. Haleluya. Orang Batak suka sekali begitu. Kalau ada di atas ucapan terima kasih, itu yang kami berikan ke Pak Pendeta, katanya bahasa Indonesianya. Dia lupa ada ucapan syukur di atas ucapan terima kasih. Kan begitu Pak pejabatnya. Kalau ada di atas hatamoleate, katanya itu kau sampaikan. Dia lupa kalau ada hamoleateon, ya inang. Baru junta. Kalau ada di atas kata moleate, amang, itu yang kami berikan kepada Pak Pendeta. Baru saya nyeletuk, ada amang. Apa itu? Hamoleateon. Bengonglah mereka. Orang latah suka begitu. Makanya orang-orang Kristen banyak yang latah. Saya terkadang di zaman-zaman sekarang, saya lebih sering menjadi pengamat. Di gereja saya kadang jadi pengamat di samping saya karena dia tidak tahu saya pendeta, dia langsung main game. Pernah sekali keluar suaranya, tak dia silent suara gamenya. Perang-perangan lagi. Waduh. Udah dewasa lagi, kalau anak kecil masih lumayan. Ya kan? Pendeta khotbah dari sana, dari mimbar, dia asik main game. Main gamenya apa? Tetris kata anak-anak dulu. Apa itu Tetris yang nyusun-nyusun itu?
Ya ampun, ini kok jadul banget permain gamenya saya pikir. Ya. Makanya kenapa banyak orang pulang dari gereja makin stres. Pulang dari gereja bukan semakin diberkati, tapi makin stres. Kenapa? Sampai di gereja nyanyi pun hanya lip sync. Kemudian dengar firman pun dia buka handphone. Settingan, selfie lagi ibadah buat status Instastory. Lagi ibadah minggu pagi. Padahal di gereja pun dia hadir main game dan main handphone. Hanya numpang selfie doang. Terus mau bagaimana diberkati Bapak Ibu? Terkadang pendeta yang duduk di depan tidak melihat jemaatnya yang begini. Kalau kami HKBP dulu, tanda-tanda orang ke gereja itu pergi bawa Alkitab, pulang bawa Alkitab. Sekarang HKBP di Jabodetabek tidak perlu bawa Alkitab, tapi bawa handphone. Karena apa? Sudah ada InFocus. Segala nyanyian dan ayat bacaan Alkitab, semua tinggal baca di tembok. Sekarang sudah ada tembok kudus. Ya. Karena di tembok yang dibuat, sekarang tembok kan sudah tidak perlu lagi pakai kain atau apa, langsung di tembok. Jadi akhirnya adalah saya bilang, wah kita sekarang sudah punya tembok kudus ya, saya bilang. Ya kan? Sehingga sekarang orang kalau ketinggalan pun Alkitabnya di rumah nggak perlu lihat lagi dia, nggak pulang dia. Tapi coba ketinggalan handphone di rumah, balik. Ih, kan udah mulai ibadah, nggak apa-apa, belum personal kan ntar ini kok. Balik dia. Tinggal pun handphonenya di gereja, baru sampai rumah, belum masuk ke rumah. Dia handphone tinggal. Dia telepon koster gereja. Pak, handphone saya tinggal tadi sana. Bapak di mana duduk? Di semua tempat aku dudukin tadi. Dia lupa handphonenya dia taruh di mana. Lebih baik coba kalau misalnya di gereja ada terus jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Sehingga ketika dia makan permen, dia letakkan nanti pas mau pulang aku bawa ini ya, aku nanti buang tempat sampah di luar. Kira-kira ketika dia pulang sampai di rumah, dia ingat tadi bungkus permennya belum dibuang ke tempat sampah. Kira-kira balik ke gereja nggak ngambil bungkus permennya? Boro-boro. Tapi kalau handphone ketinggalan, langsung. Zaman sekarang. Kira-kira kalau sama-sama, kalau di HKBP sekarang jam 9 ibadah, pas jam 9 ada undangan pesta, saya tanya bapak-bapak, kira-kira kalau sama-sama amang, jam 9 ibadah di gereja, terus jam 9 ada pesta, saudara, kira-kira bapak hadir di mana? Coba kalau kita di sini hadir di mana kira-kira? Kalau saudara pesta jam 9, ibadah jam 9, kira-kira pergi kemana? Ke pesta atau ke ibadah? Ke pesta. Ke pesta ya? Iya. Ini baru tidak pencitraan. Tapi ada yang pencitraan. Ke ibadah. Itu pencitraan itu. Tapi Pak Ansal memang jujur, memang itulah pada umumnya. Ketika ibadah jam 9, pesta jam 9. Alasannya apa Pak Ansal sehingga ke pesta? Iya, saya rasa manusiawi sekali Pak ya. Manusiawi sekali ya. Iya, kalau ikut ibadah nanti pikirannya ke pesta juga, jadi percuma juga akhirnya. Nah, itu kalau udah saya sama. Pak Manik, kalau saya Pak Manik ke pesta, sorenya nyari tetap ibadah, nyari Itu gereja. Kantor. Ini jamnya sama Pak Timi, jamnya sama. Ya. Oh iya. Jamnya Ya ke pesta sama. dulu, pagi ke pesta, ibadahnya nyari yang sore. Ibadahnya nyari yang sore. Padahal di gereja kita ibadahnya hanya pagi jam 9. Kan begitu. Kalau saya nggak peduli, saya yang penting gereja di mana sama bagi saya. Yang penting Pentakosta. Oh, itu Bapak sudah Muslim paroh. Kalau saya ke ibadah, Pak. Nah, kalau saya ke ibadah. Nah, tapi mau kemana pun itu nggak masalah. Yang masalah itu adalah alasan
kita pergi ke pesta. Ke pesta pun nggak salah. Sama seperti kata Pak Anpal tadi, manusia nggak salah. Cuma alasannya, kenapa Pak ke pesta? Nggak enak tuan rumah langsung undang, datang lagi ngantar undangannya. Tuan rumah datang sendiri. Nggak enak, ya udah baguslah. Tapi untung bukan saya yang bertanya atau yang undang Bapak, saya bilang. Coba kalau saya misalnya, kenapa nggak gereja Pak? Lebih pilih ke pesta. Aduh tuan rumah undang langsung Pak, nggak enak. Teman banget. Maka mungkin akan saya bilang, berarti kau harus ibadah, harus Tuhan sendiri yang undang langsung. Kira-kira kalau kita Tuhan sendiri yang undang langsung mau. Seperti humor-humor sekarang kan banyak. Masa Tuhan yang nyembuhin pendeta yang terima PK? Kan doa gratis Pak Pendeta. Nyembuhin itu kan Tuhan. Maka saya bilang, oke lah kalau begitu, kasih PK-mu langsung sama Tuhan. Antar langsung persembahanmu sama Tuhan. Mudah-mudahan tidak balik lagi. Begitu. Nah, bagaimana kita Bapak? Satu hal yang paling utama. Tentu setiap kita. Penting janji Tuhan. Penting. Tapi banyak juga orang di luar sana, seandainya pun tak ada neraka, aku tetap berbuat baik katanya. Seandainya pun tak ada surga, aku juga tetap berbuat baik. Karena apa? Yang aku ikut Yesus. Sebab Yesus berjanji, supaya di mana aku berada di situ, engkau berada. Jadi ngapain surga? Mau ke surga, mau enggak? Bodoh amat lah. Yang penting di mana Yesus berada, di situ aku berada. Kan itu ya sebenarnya iman yang sesungguhnya. Bukan kita baik supaya apa? Supaya masuk surga. Kenapa takut melakukan yang jahat? Takut masuk neraka, di sana hanya ada api dan kertakan gigi. Kalau orang Batak bilang itu holong marpa buat. Ya kasihmu itu ada alasannya. Kenapa? Karena padahal kasih Kristen bukan karena. Bukan supaya kan begitu. Tapi karena Allah. Karena Allah saja cukup. Bukan supaya kita masuk surga. Bukan karena takut masuk neraka. Yang paling utama adalah janji itu memang bagus. Janji bagus membuat kita semangat dan semakin semangat. Tapi kalau kita lupa akan perintah Tuhan, bagaimana kita bisa terima janji? Seandainya saya punya asisten rumah tangga di rumah ini. Kalau saya bilang, Mbak bersih nyapunya, masak yang enak, jangan terlampau asin, baru kopi saya juga jangan terlampau manis. Kalau engkau baik, maka tahun depan pas hari raya lagi, THR-mu akan kukasih 4 kali gaji. Kira-kira enak enggak janjinya itu? Luar biasa janji, dia semangat. Tapi sebulan pertama dia bagus buat begitu. Tapi bulan kedua enggak lagi. Bulan ketiga ya makin memble. Kira-kira tahun lebaran tahun depan dia nuntut janji, Pak, kan Bapak pernah janji. Kalau lebaran nanti THR 4 kali lipat. Ya, tapi perintah saya kau lakukan enggak. Kan begitu. Coba kita di sini. Kita hanya tunggu janji Tuhan. Tapi perintahnya tidak. Oke lah kalau perintah Tuhan yang ke-10 itu, yang 10-10-nya itu. Sama seperti orang muda itu. 10 perintah Tuhan itu sudah aku lakukan katanya. Cuma 1, kalau begitu apa? Jual hartamu. Sehingga dia lemes. Bagaimana dengan kita Bapak? Perintah atau janji Allah. Mana kita pilih? Ini ada di tangan kita dua-duanya. Kalau ibarat lagu Billboard dulu, tangan kanan madu, tangan kiri racun. Mana kau pilih? Kan begitu. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih?
ada pilihan terletak bagi kita. Kalau ibarat kata-kata orang sekarang, kalau tua itu pasti katanya. Mati itu pasti. Nggak ada yang nggak mati. Udah pasti itu. Tapi bagaimana dalam hidup ini kau berhikmat enggak? Dalam hidupmu ini kau melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Dalam hidupmu ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kita kan bernyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku berani banget kita nanya. Padahal kita tahu siapa kita. Tapi dengan beraninya, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Apakah aku mengasihi engkau Tuhan? Ngapain nanya? Gak usah nanya lah kata Tuhan. Lu sendiri tahu kok. Tapi banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Kalau nyanyi itu degrade, waduh angkat tangan luar biasa. Padahal gara-gara banyak gelangnya di sini jadi etalase emas. Walaupun itu dari Kongguan. Ya Bu Gracia. Walaupun itu rantai Kongguan di sini rangkring. Pujian penyembahannya luar biasa. Padahal cincin seperti cincin tesi. Gelang juga etalase di sini. Wah. Semangat banget. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mau pilih perintah atau janji. Tergantung alasan kita. Apa alasan kita? Pilih janji Tuhan. Apa alasan kita ketika kita katakan, aku pilih perintahmu Tuhan. Karena kalau janji itu, kau tak pernah ingkar janji Tuhan. Walaupun aku tak setia Tuhan, tapi engkau tetap setia Tuhan. Kan begitu. Ngapain kita urusin janji Tuhan? Urusin perintahnya. Lakukan perintahnya dalam hidup. Ciri-ciri orang Kristen itu seperti apa? Kelihatan dari cara hidup kita kok seperti apa. Dan terkadang ya, seolah-olah saya sudah jadi hakim. Saya pikir. Tapi kalau saya jadi hakim, saya ingat firman Tuhan, siapa kamu sehingga menjadi hakim bagi saudaramu? Tugas kita berat. Tapi bagaimana kita? Apakah tugas kita yang kita katakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Boro-boro segala bangsa murid, sekeliling juga berat. Mereka nggak mau. Tapi terkadang lebih baik keluar daripada di dekat. Kalau kita keluar tak berhasil juga tak malu. Tapi kalau di tetangga tak berhasil, malunya tak berapa. Sakitnya itu Bu. Sakitnya itu di mana? Di sini. Di sini semua sakit. Tapi mari Bapak Ibu. Hiraukan. Berani kita menghiraukan janji Tuhan. Berani. Lupakan janji Tuhan. Tapi ingat, kenang, catat, ukir di loh hatimu. Perintah Tuhan. Maka janjinya itu akan mengikuti. Cari dahulu. Hidup rukunlah supaya berkat diperintahkan Tuhan. Sama seperti minyak dari rambut ke ke janggut. Jangan pikirin janji Tuhan lah. Pikirin perintahnya. Sanggup nggak ngelakuin. Tapi itu pun tergantung kita Bapak Ibu. Saya buat pilihan di sana. Saya buat pilihan. Betul? Perintah atau janji Allah. Mana kau pilih? Ketika engkau pilih janji Tuhan. Tapi kalau tidak melakukan perintahnya. Kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Saya kutip bahasa Indonesia masa kini. Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Kata Tuhan. Orang yang mencintai akan selamat. Dia tidak akan mungkin selamat kalau tidak mencintai. Orang yang mengakui akan dilindungi. Tidak mungkin orang tidak mengakui tapi dilindungi. Bohong. Orang yang berseru pasti dijawab. Tidak mungkin dijawab kalau tidak berseru. Perintahnya mencintai, mengakui, dan berseru. Maka jawaban Tuhan apa? Ada ketika engkau ada kesesakan, engkau pasti ditolong. Ketika engkau dalam
kesusahan, engkau pasti diluputkan dan diberi kehormatan. Dan engkau pasti dipuaskan. Dengar umur panjang itu tadi di dalam ayat 16. Dipuaskan dengan umur panjang dan diselamatkan. Selamatan ini yang paling utama. Kita mau terima Yesus supaya apa? Selamat. Dan kalau sudah selamat, masih perlukah janji Tuhan yang lain-lain? Ketika sakit kankermu tak sembuh-sembuh, percaya sama Tuhan, pasti sembuh. Bagaimana kalau tak sembuh, bahkan kankernya itu yang membuat mati? Baru-baru ini ada umur 46 tahun seorang ibu yang gagal ginjal, sudah cuci darah bertahun-tahun. Mati juga. Tapi apa saya katakan? Ada di sini lagi, baru penerima perjamuan kudus. Kenapa mau terima perjamuan kudus? Saya bilang. Ya, karena udah mau mati, udah sakit parah. Orang perjamuan kudus bukan supaya tenang matinya, tapi supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahwa dia yakin bahwa dia milik Tuhan. Dan Tuhan menjadi milik. Itu perjamuan kudus, saya bilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita tentunya boleh dalam situasi sekarang. Tentunya satu hal yang paling utama. Renungkan perintah Tuhan itu pagi, siang, sore, malam. Merenungkan firman Tuhan. Merenungkan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan dalam hidupku pada hari ini? Orang sering katakan, jangan takut. Perintah Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Tapi masih banyak kita hidup dalam ketakutan. Jangan khawatir, kata firman Tuhan. Bahkan setiap hari Tuhan ingatkan kita, jangan khawatir. Tapi banyak orang yang khawatir. Nah, kita di sini kira-kira, nih untung tak ada ini Pak Chandra ini. Terus ngusir setan, terus ngusir setan. Ini banyak setan yang udah dendam ini sama Pak Chandra ini. Kira-kira kita di sini masih ada yang takut setan enggak? Setan yang takut sama kita atau kita yang takut sama setan? Karena ada tetangga sampai tidak potong rambut dia, tunggu gondrong dia ketika istri hamil. Kenapa kau nggak cukuran? Kau bilang nggak boleh. Pantang, kata orang tua. Pantang kenapa? Lagi istri hamil nggak boleh cukuran. Kata siapa? Ada di Alkitab? Enggak. Tapi rajin ke gereja. Mau ke gereja, pulang gereja, ibadah. Rajin kali. Tapi ketika maghrib keluar, ambil gunting. Panggil ambil paku. Supaya apa? Supaya nggak kesambet. Emang setan mana takut sama paku? Setan mana takut sama gunting? Tapi itulah pengharapannya. Kalau ketika dia keluar bawa anaknya yang masih orok, supaya tidak kesambet katanya, bawa gunting, bawa paku besar, bawa kancing peniti, baru dibuat gelangnya hitam-hitam, merah. Katanya orang Kristen nggak takut sama setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu sudah lewat 45 menit. Saya melanggar, saya tidak disiplin. Mohon maaf Pak Gembala. Karena kedisiplinan itu modal hidup. Maksimal 45 menit. Tapi jarang saya lihat orang yang 45 menit. Tidak ada. Maka saya juga ikut-ikutan tak 45 menit. Emang saya bedanya dengan orang-orang apa? Ya, saya juga kan orang-orangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari. Mari kita tetapkan. Mari kita putuskan. Ambil komitmen. Perintah atau janji Allah yang mau aku hidupi, yang mau melekat dalam tubuhku, yang mau melekat dalam hidupku. Perintah Tuhan atau janji. Tidak mungkin kita janji itu kan nanti, toh janji itu nanti. Kalau sekarang bukan janji lagi. Tapi itu nanti, janji itu nanti. Kita janji, kalau engkau baik-baik nanti akan kukasih. Tapi kalau engkau jahat juga nanti akan kukasih. Dua-duanya dikasih.
Tapi dikasih kebaikan dan dikasih yang jahat. Dua-duanya dikasih. Kalau engkau nanti jahat, kau akan di tempat Tuhan. Jadi tempat Tuhan, neraka itu tempat Tuhan, surga juga tempat Tuhan. Maka Tuhan mau tempatkan yang mana? Terserah Tuhan. Mau ditempatkan di neraka pun, karena ada orang yang sudah mondar-mandir ke neraka. Kalau mondar-mandir ke surga, ya masih enak lah. Tapi orang mondar-mandir ke neraka, masih balik, waduh. Ya untunglah kalau di neraka memang nggak enak. Tapi kalau orang udah sampai ke surga balik lagi, on. Dan nyampe ke surga enak, ngapain lagi balik susah-susah di dunia ini? Itu mau susah. Hidupmu hanya 70 atau kalau kuat 80. Tapi apa katanya? Tapi kenikmatannya, sukacitanya lah penderitaan. Ngapain di dunia ini penderitaan? Semakin lama hidup semakin menderita. Makanya aku nggak mau panjang umur sebenarnya. Tapi sehat. Itu aja. Ngapain panjang-panjang umur kalau cuci darah juga itu sama seperti ya orang gereja itu. Ngapain? Makanya saya bilang kemarin itu dalam bincang-bincang. Orang seperti Pak Gembala dan Pak Timi inilah orang yang rendah hati. Hartanya disembunyiin di tubuhnya. Ring emas mahal diumpetin di tubuhnya. Tapi nanti Pak Pendeta, kalau udah dekat-dekat bilang-bilang saya, nanti biar saya ambil satu. Ya Pak Timi ya. Ya kan? Bisa nggak diminta satu itu? Satu aja dah, nggak usah dua-duanya. Dipegang-pegang aja, jangan dimasukin dong. Kan? Orang tak sombong. Tapi Pak Pendeta nggak mau juga. Puji Tuhan tidak jadi operasi katanya. Kok bangga mau dikasih yang berharga kok? Nggak mau. Seharusnya kan enak. Ada di tubuh. Wah, Otman Paris saja begini-begini dia. Masih di tangannya. Ini diumpetin kok nggak mau. Ya, Pak Tim ya. Luar biasa lah hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Ya, ini kalau hamba-hamba Tuhan seperti ini dulunya makan enak mulu ini. Ya kan? Sekarang udah dilarang. Jangan makan enak. Kalau saya dari dulu makannya nggak enak. Sekarang aja dipaksa makan enak. Kalau dulu makannya singkong. Singkong, jagung. Ya. Makanya sekarang kalau ada makan enak yang saya cari apa? Lemaknya Pak Pendeta. Lemaknya saya cari. Orang-orang, jangan Pak Pendeta lemaknya. Ingat umur. Ngapain ingat umur? Kalau gara-gara makan mati, puji Tuhan. Tapi kalau gara-gara nggak makan mati, wah itu menderita banget saya bilang. Maka saya bilang juga ada lemak, ada sop apa di situ. Mari kita. Bukan gara-gara sombong. Kan udah didoain. Bukan gara-gara itu. Dulu saya nggak pernah makan. Sekarang aja kesempatan. Ini dulu ada di Tangerang begitu pendeta. Dari Manado. Rajin olahraga, badminton. Wah pagi, sore. Ayo Pak Pendeta kita olahraga. Raketku tak ada Pak Pendeta. Aku bilang ada raket di rumah. Boro-boro beli raket. Makan aja terancam saya bilang. Ternyata datang-datang. Kemana nama Pak Pendeta? Saya stroke Pak Pendeta. Kenapa? Kan rajin olahraga. Ya habis olahraga makannya nggak ketulungan. Lapar mulut dan lapar mata. Bataon saya bilang lah. Kan begitu. Tahankan saya bilang. Emang enak. Ya. Karena apa? Makan enak, luar biasa, nggak bisa jaga. Kalau saya jaga, sama seperti doa Bapa kami saya buat kalau makan. Tuhan berikanlah kami pada makanan secukupnya. Maka kalau saya makan secukupnya aja. Cukup kenyang, saya berhenti. Saya kalau makan cukup kenyang. Kalau belum kenyang, belum berhenti. Puji Tuhan, hari ini terima kasih buat Pak Pendeta Komingguan. Ya, kalau sudah diizinkan hari ini, kiranya Tuhan berkati mana yang kita pilih, perintah atau janji Allah. Tapi kalau saya perintah Allah yang saya renungkan. Perintah Allah yang rindu saya dengarkan. Apa perintah Tuhan hari ini? Kalau janjinya itu urusan Tuhan. Kalau saya dikasih juga hidup hari ini, itu bukan karena janji Tuhan aku berikan umur panjang kepadamu. Tapi karena saya hidup menunggu perintah-perintah. Kalau Tuhan perintahkan, engkau hari melayani ya ke sini. Oke. Hari ini engkau begini ya. Siap Tuhan. Ini aku. Utuslah aku. Terima kasih buat kita hari ini 25 orang
Tuhan Yesus berkati. Kalau nanti bertanya, jangan susah-susah. Ya. Kalau bertanya, baiklah kita sharing. Bukan untuk menguji saya juga. Jangan seperti orang Farisi. Sudah tahu bertanya pula. Jadi di dalam kita bertanya juga di sini, saya wanti-wanti bertanya apa yang perlu kita sharingkan, bukan bertanya apa yang sudah kita ketahui. Ketika kita bertanya yang sudah kita ketahui, maka kita menjadi orang-orang Farisi zaman now. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat sharing firman Tuhan sore malam hari ini. Kami bersyukur dan kami mohon supaya Tuhan memampukan kami untuk hidup dalam firman Tuhan, melekat di dalam firman Tuhan, supaya kami boleh berbuah. Dan buah kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa bersyukur dan siap hidup, berbuah, dan berbuah. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Pendeta Komingguan. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Lukman Manik yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita semua. Amin. Ya, memang yang harus kita utamakan adalah perintah. Kita bisa melakukan perintah Tuhan, so pasti janji Tuhan, berkat Tuhan itu akan dilimpahkan kepada kita semua yang melakukan perintahnya. Amin. Seperti kita kalau bekerja ya. Kalau kita bekerja, kita melakukan apa yang disuruh, so pasti kita akan menerima upah. Betul ya, nggak ada orang kerja tetapi tidak menerima upah. Ya, pasti kita akan terima upah. Upah itu adalah janji. Janji Tuhan itu kan siapa yang menuruti perintah Tuhan itu akan menerima upahnya. Ya, upahnya maaf kata ya, bukan upah yang seperti apa gitu ya, tetapi upah yang benar-benar yang diberikan sesuai dengan takaran Tuhan untuk setiap kita yang mau melakukannya, yaitu firman Tuhan. Amin. Ya, karena beribadah itu kan dikatakan di Keluaran 23 ayat 25. Tapi kamu harus beribadah, karena beribadah itu dia akan memberkati roti makananmu, bahkan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah keluargamu. Nah, itu janjinya. Itu akan digenapi jika engkau melakukan ibadah dengan kesungguhan hati. So, pasti dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah keluarga. Amin. Ya, seperti kita melakukan mendengar firman Tuhan. Itu Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, kau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Aku yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Ya, kita harus tahu ya, segala sesuatu yang harus kita lakukan terutama dalam perintah Tuhan. Amin. Ya. Hidup buat apa kalau seperti mau panjang umur ya, tetapi kita tidak mau melakukan perintah Tuhan. Ya, baca firman Tuhan aja nggak pernah. Apalagi melakukan. Ini yang repot. Ya. Tapi saya percaya di family ministry tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya, kita harus semangat. Terus semangat melakukan perintah Tuhan. Siap untuk diutus. Siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena di Matius 4 ayat 4. Hidup ini bukan hanya dari roti saja makanan yang kita perlu. Tetapi firman Allah yang harus kita dengar. Dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Lukman Manik. Kiranya Tuhan pakai pelayanan Bapak. Istri juga ketiga anaknya selalu diberkati oleh Tuhan, disertai, dilindungi, bahkan kesetiaan ketaatan Tuhan pakai Pendeta Lukman Manik untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, yang melakukannya dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk ibadah besok. Ya, ibadah besok yang akan melayani ada Ibu Grace. Sebenarnya tanggal 1 kan harus saya. Tapi saya pikir saya mau ibadahnya nanti
setelah, kalau teman-teman nggak keberatan ya, tanggal 7 itu kan hari Paskah. Teman-teman setuju nggak kalau kita tetap ada ibadah? Kalau tetap setuju, yang bawa firman Tuhan adalah saya. Tapi kalau nggak setuju, kita di pertengahan bulan. Saya akan di pertengahan bulan setelah Paskah. Tapi saya minta persetujuan dulu dari teman-teman. Kalau setuju, tanggal 7 kita tetap ibadah. Karena itu hari Paskah. Ya. Memang ada ibadah di gereja, tapi kan kita ibadah di family ministry hanya Zoom. Tidak merepotkan ya, tinggal buka, kita ikut ibadah. Dan kalau Tuhan izinkan, kita sepakat, yang akan bawa firman Tuhan adalah saya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, besok kita akan tetap beribadah, yang akan mainnya dari Ibu Grace Mail, yang sudah siap untuk melakukan firman Tuhan, isi hati Tuhan, seperti hari ini kita diberkati oleh Pendeta Lukman Manik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan, satu pujian, nanti doa syafaat. Ibu Mikal ya, boleh ya. Ibu Mikal, doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang tak percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Ya, silakan Bu Mikal untuk doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang telah mengasihi kami, Bapa yang telah datang ke dunia ini menjelma jadi manusia dan tersalib di Kalvari. Kami sangat bersyukur pada sore hari ini Bapa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau Allah yang luar biasa telah mengasihi kami sebagai umat ciptaan-Mu. Di dalam segala keberadaan kami sebagai ciptaan-Mu Tuhan. Engkau melihat kami ketika kami duduk, ketika kami berdiri, ketika kami berjalan, ketika kami tidur. Engkau melihat kami dan Engkau tahu setiap keberadaan kami, Bapa. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekali. Kami ada sampai hari ini, sampai sore hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami telah bersama-sama mengangkat hati kami. Memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan lewat puji-pujian. Biarlah pujian itu menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu Bapa. Menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Dan pada sore hari ini pula, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk boleh membawa kami kepada satu pengertian. Bahwa bukan janji Allah yang kami harus kejar untuk kami lihat dinyatakan dalam hidup kami. Tetapi kami harus memikirkan bahwa Engkau memberi perintah bagi kami. Untuk kami tunduk pada otoritas Tuhan. Sehingga janji itu di waktu yang sama berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai sore hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Janji-Mu bagi kami menyertai kami. Setiap orang yang berlari menuju mencari Engkau, mendapatkan Engkau, dan menerima janji penyertaan itu dalam kehidupannya semua. Terima kasih Bapak. Di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, dalam setiap keluar masuknya kami, dari setiap kegiatan, dari setiap pelayanan, setiap pekerjaan yang kami boleh kerjakan, dalam setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan, kami melihat tangan yang penuh kuasa telah melindungi kami, telah memberkati kami. Dan pada sore hari ini secara khusus, hamba mengangkat tangan di hadapan hadirat. Biarlah berkat urapan kuasa-Mu semakin Engkau limpahkan curahkan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Lukman Manik, yang telah diberi kepercayaan pada sore hari ini untuk menjadi alat-Mu memberitakan firman-Mu kepada kami semua. Biarlah urapan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ini terus dipakai, diperlengkapi. Dan Engkau memberkati di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Engkau memberkati istrinya, Engkau memberkati anak-anaknya, Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Engkau Allah adalah kekuatannya. Engkau Allah adalah pengharapan. Maka biarlah Tuhan, Engkau Tuhan turun di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Turun di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan Engkau hadir, melingkupi dan memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Lukman Manik. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan sore hari ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Pompa di dalam hal yang Tuhan izinkan boleh dia alami dalam kehidupannya. Dia melihat bagaimana kuasa Allah itu hidup. Dia melihat bagaimana Allah itu berkuasa di dalam kehidupan. Dan apa yang dia alami itu membuatnya semakin intim dengan Tuhan. Semakin melihat kuasa Tuhan itu tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini, Engkau memberikan anugerah-Mu yang luar biasa. Sampai hari ini, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan dia. Berkatilah di dalam pelayanan Tuhan percayakan. Secara khusus pelayanan lewat Lingsung ini Tuhan. Dia berketetapan memilih menyediakan ruang ini, waktu ini, dipersembahkan untuk Tuhan. Untuk di mana setiap orang boleh bergabung. Bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Berkati berikan kekuatan, kesehatan. Total kepada hamba-Mu ini. Dan berkati istrinya. Berkati anak-anaknya. Berkati cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hamba-Mu, Pendeta. Pada sore hari ini jika ada di antara kami yang hadir dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak secara langsung kami utarakan di depan layar. Tetapi Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Bapa kami berdoa, kami serahkan dalam tangan kasih. Biarlah setiap kami boleh datang di dalam doa sepakat di waktu yang sama, di jam yang sama ini berseru dan berserah hanya kepada Engkau. Dan kami melihat bagaimana Allah yang
selalu menolong kami, akan menyatakan kuasanya di tengah keadaan ini. Ketika kami belajar berserah di dalam doa kami, ketika kami belajar melibatkan Tuhan di dalam setiap perkara yang kami hadapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan pada sore hari ini juga bersama-sama kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Davidson. Tuhan sudah pakai memberkati kami lewat puji-pujian. Berkati anak-anak, berkati istrinya, berkati pelayan yang Tuhan percayakan, berkati pergumulannya di tengah-tengah jemaat, berkati pertumbuhan iman jemaat yang dilayani Tuhan. Dan biarlah terjadi pelipat gandaan Tuhan, hari lepas hari, waktu berjalan, Tuhan tambah-tambahkan jiwa di dalam pelayanan hamba-Mu Pendeta Davidson. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Sepakat kami di dalam doa, memberkati bangsa dan negara kami, berkati hamba-Mu, berkati Presiden Jokowi dan Wakil, berkati kabinet yang ada, berkati aparat keamanan yang ada, berkati Tuhan ekonomi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam tangan kasih. Kami juga berseru bersama-sama sore hari ini sepakat di dalam doa memohon penyertaan Tuhan bagi pembangunan gereja secara fisik, baik yang di kota hingga sampai ke pelosok. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk kebutuhan pembangunan gedung gereja secara fisik. Tuhan akan tolong mereka. Dan kalau ada yang menghadapi hambatan tantangan Tuhan di dalam pembangunan secara fisik itu, Tuhan hadirkan berkat-Mu, memberikan penguatan iman kepada mereka. Biarlah mereka memandang dan fokus kepada Tuhan yang terbatas ini. Kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh umat gereja-gereja-Mu di dalam roh dan kebenaran semakin hari semakin menyatu di dalam pengenalan yang benar akan Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga ketika ada hambatan, ketika ada tantangan, ketika mereka harus menghadapi penolakan atau hal apapun lainnya, kami berdoa bersama-sama sepakat. Minta Dia dapat kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga mereka kuat dan kokoh mempercayai Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat kami itu. Dia adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab kami melihat ada banyak juga di luar sana yang sedang berusaha untuk mengaburkan iman percaya kepada Yesus melalui ajaran-ajaran yang mereka sedang upayakan untuk mencari orang-orang yang lemah di dalam pemahaman terhadap Yesus itu adalah Allah. Oleh sebab itu, berikan gerakan roh yang sama. Bukan kami hanya duduk diam di atas layar berbincang-bincang menghabiskan waktu, tetapi waktu yang telah kami gunakan, kami pun manfaatkan waktu yang ada yang diberikan Tuhan untuk terus bergerak, mencari jiwa sebanyak mungkin yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu adalah perintah Tuhan yang berlaku atas seluruh umat Tuhan yang telah mengaku percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau Kau menemukan kami menikmati waktu-waktu yang kami lewati, tidak melakukan ampuni dosa kami. Atau Engkau menemukan kami tidak mengindahkan perintah Tuhan, ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Kami bawa seluruh kehidupan dan keberadaan kami. Biarlah Tuhan tuntun kami semakin hari. Kami melekatkan hidup kami hanya kepada firman saja. Terpuji Allah yang kudus. Ini doa kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Engkau sempurnakan lewat doa yang kami ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan kami semua percaya yang sakit malam ini juga Tuhan pasti sudah sembuhkan kita semua boleh sehat. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang semua, Bapak, Ibu, yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang, mungkin Bapak Pendeta Derison Sijabat ya, yang untuk memandu kita bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, terima